saya berani dengan lantang menyatakan Prabowo itu mengalami perubahan citra yang sangat signifikan. Ini yang menurut saya yang saya suka aja ya. Pribadi aja. Ya. Yang saya suka mungkin Pak Prabowo. Gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi saat ini mulai mengalami banyak perubahan. Di era kemerdekaan, para politisi cenderung berkomunikasi dengan cara orasi di depan para pendukungnya. Ketika era reformasi, di mana media massa di Indonesia mulai tumbuh subur, para politisi malah mulai menggunakan media seperti televisi, radio, dan media cetak sebagai wadah mereka dalam berkomunikasi. Kini, di era media sosial, para politisi berbondong-bondong membuat akun media sosial dan mulai berkomunikasi melalui platform tersebut. Apakah dengan media sosial, para politisi mulai meninggalkan cara-cara lama, seperti misalnya orasi, dan juga berkomunikasi melalui media cetak, televisi, ataupun radio? Dan apakah penggunaan media sosial ini merupakan cara yang efektif untuk berkomunikasi politik? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita pakar komunikasi politik, dosen milenial Silvanus Alvin, Mas Alvin, dan juga ada Mas Bilal Soekarno, Direktur Komunitas Warga Muda. Halo Mas Bilal. Nah, ini tadi aku rada melihat ke kamera, diliatin gitu ya. Dan ini bajunya dua-duanya sama-sama hitam. Gak janjian padahal. Dan hitam kan aku jadinya bisa pakai hitam-hitam juga. Misalnya. Berduka dong kita. Iya, enggak. Kita bersuka cita karena Indonesia berhasil memulangkan Argentina ya. Asnawi berhasil ngantongin Garnacho. Betul. Asnawi itu ada di semua media ya. Iya. Pasti kayak gitu. Aku ngeliat sliding tackle-nya kemarin sih. Keras. Itu keras. Oke, kita masuk ke dalam topik ya sekarang. Topiknya mengenai media sosial. Kita membahas bagaimana politisi-politisi ini, 3 capres ini mulai berbondong-bondong campaign melalui media sosial mereka daripada di televisi, di media cetak atau media online sekarang. Nah, aku mau nanya dulu ke Mas Alvin. Iya. Mas Alvin, apakah dengan keberadaannya media sosial ini fenomena untuk kampanye di televisi, di media online lainnya itu menjadi ditinggalkan, menjadi tidak cantik lagi buat mereka atau gimana, Mas? Ya, jadi ini memang media sosial ini jadi benar-benar magnet ya, atau pusat dari politik saat ini ya. Nah, cuma masalahnya kalau kita melihat dari secara landscape komunikasi politik, karena saya dosen pakai teori dosen milenial ya ini. Dosen milenial. Oh, boleh Mas, teorinya. Nah, jadi ada namanya dari Profesor Andrew Chadwick, dia dari Loughborough University di Inggris. Dia mengemukakan yang namanya teori hybrid media. Artinya apa? Gabungan antara media baru dan media lama. Di situ dia nggak sebut, harus cetak dengan YouTube, enggak, tapi media baru dan media lama. Karena yang namanya media baru sekarang bisa jadi media lama di masa lalu. Di masa mendatang maksud saya. Misalnya kayak Facebook sekarang ya mungkin tuh bagi generasi Z itu media yang lama. Tapi bagi sebagian orang, misalnya generasi X, itu mungkin masih barang baru tuh. Masih banyak yang harus dieksplor. Ya. Betul. Nah, jadi kalau mengacu pada teori tersebut, dan saya lihat masih dikaitkan dengan kondisi geografis di Indonesia, maka yang namanya media massa nasional, media pers saya sebutnya, itu masih tetap diperlukan. Jadi, tapi tidak bisa berjalan sendiri, hanya media pers saja nih. Maka dari itu harus dikawinkan, dikombinasikan antara media pers sama media sosial. Kalau kita pesan paket makanan gitu ya, hampir sebut merek ya, paket makanan nih harus paket lengkapnya. Sponsor nih kita tadi. Iya, semoga masuk gitu ya. Jadi emang harus paket lengkapnya itu media pers bersama dengan media sosial. Tapi gitu. Sebenarnya lebih cantik mana sih Mas sekarang untuk kalau kita lihat ya, mending di media televisi, radio, atau kita emang genjorin aja di media sosial? Bagi saya itu tadi ya, tetap yang namanya pengkawinan dua barang ini, istilah gitu ya, itu tetap ada komposisi persentasenya. Kalau bisa dibilang ya mungkin sekarang itu 70-30, di mana 70% itu di media sosial, dan 30% itu ya di media pers. Nah, kenapa apakah 70-30 ini artinya komposisi media sosial lebih memang memberikan bobot? Iya, memberikan bobot, tapi 30% juga memberikan makna atau arti dampak sendiri. Maksudnya gini, sekarang media sosial itu kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya misinformasi, disinformasi atau hoax gitu ya. Nah, ini akan banyak sekali, apalagi yang namanya media sosial saat ini itu tidak hanya sekedar user generated content, orang bikin konten, tapi ada yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence juga bisa terkait dengan yang namanya deepfake. Saya bisa pakai mukanya
Mbak Usi, ada 12 foto, kita gabungin selama saya ada dana untuk premiumnya gitu kan. Itu langsung saya bisa ngomong pakai mukanya Mbak Usi, deepfake. Iya, benar. Kita udah ngeliat itu di mana? Di propagandanya Rusia ke Ukraina. Ada presiden siapa sih lupa? Presiden Ukraina udah bilang Zelensky udah bilang udah menyerah. Padahal itu hanya deepfake yang dibikin oleh propagandanya media dari Rusia, misalnya seperti itu. Ya, kalau serius banget tuh bisa sampai ke defect itu ya. Betul. Kalau yang nggak serius-serius tuh bisa kayak contohnya Jokowi nyanyi lagu apa tuh waktu itu ya, Komang apa Asma Librasi gitu kan. Itu kan juga pakai AI kan. Nah, media pers ini itu bahaya sih. Gunanya adalah untuk fact checking saat ini. Oke. Nah, itu dia tetap menjadi pilar demokrasi, di mana demokrasi itu terbangun dari informasi. Orang saling musyawarah mufakat, saling berdebat, akhirnya punya satu konsensus, tapi berdasarkan informasi yang akurat. Nah, di situ peran media menyediakan informasi yang akurat, gitu. Okay. Itu sih bagi saya. Oke, nah ini menarik nih. Kalau misalnya tadi kan Mas Alvin bilang harus ada perkawinan antara media pers ini dengan media sosial ya, karena media sosial banyak defect-nya, bisa di-fact checking dengan media pers gitu. Tapi kita beralih ke Mas Bilal. Sebagai generasi Z nih ya berarti ya, Gen Z kan? Gen Z yang katanya udah sangat main sosial media banget, sangat tahu teknologi juga. Kita ngelihat anak-anak muda ini sebenarnya mau nggak sih memakai sosial media untuk membaca berita, mengutarakan political opinion mereka gitu? Apa jangan-jangan sosial media ini cuma dijadiin mereka untuk entertainment tool gitu, untuk main TikTok aja, scrolling atau yang seru-seruan aja gitu? Itu gimana Mas? Oke, kalau menurut Bilal sih gini, sekarang Gen Z sudah anak muda lah, anak muda udah mulai melek ya, apalagi setelah beberapa kasus yang viral ya. Ini dimulai mungkin pas waktu itu kasus percuma lapor polisi. Nah, mulai dari situ kan bermunculan bahwa anak muda udah mulai paham, tidak diresponnya suatu kasus dengan sosial media itu akan direspon. Itu kan salah satu muatan politik gitu. Nah, di beberapa hal juga sudah mulai demikian gitu. Anak-anak muda sudah mulai menggunakan media sosialnya untuk melakukan advokasi maupun menyuarakan apa yang ingin dia sampaikan. Gitu. Dan sosial media merupakan satu platform gratis ya, yang sebenarnya bisa diakses. Jadi menurut Bilal, ya sudah mulai tapi belum menyeluruh. Sudah mulai tapi belum menyeluruh. Ya, sudah mulai digunakan dalam pendidikan politik anak muda, entah menyuarakan, entah mencari berita. Ya, anak muda sudah mulai menggunakan itu, tapi belum menyeluruh anak muda menggunakan itu. Masih banyak ya anak-anak muda yang menggunakan sosial media hanya sebatas killing time gitu, tanpa melihat suatu pembahasan politik yang menarik dalam sosial media itu. Tapi tidak melulu salah anak mudanya gitu. Tapi kan bagaimana politisi juga menyediakan salah satu pendidikan politik yang menarik juga di sosial media. Ini antara political knowledge sama political learning nih ya. Ini dua hal yang berbeda kan soalnya. Nah, tapi kita coba lihat dari datanya juga kan penggunaan internet itu udah sampai 191,4 juta gitu ya. Cuman kalau misalnya tadi belum menyeluruh, kira-kira nih persentasenya banyakan yang udah atau yang belum nih Mas? Justru banyakan yang belum. Sebenarnya kalau Bill sih percaya banyakan yang belum. Soalnya gini, berapa followersnya selebgram? Misalkan siapa selebgram paling banyak? Raffi Ahmad gitu. Nah, boleh Raffi Nagita. Raffi Nagita. Dua orang tuh. Kan? Dua orang satu. Berapa persen si fansnya Raffi Nagita ini ngomongin politik gitu? Ya paling 20% udah banyak banget tuh. Kalau 20% fansnya Raffi Nagita ngomongin politik, wah anak muda udah pasti. Apa mungkin karena politik itu bukan something yang fun untuk kita kerjain ya. Jadi mereka juga males lah, politik itu berat gitu. Ada kali ya. Nah, itu juga sebenarnya kita bisa aja ngasih satu pendidikan politik yang menarik gitu, yang lucu, yang seru gitu. Itu kan banyak sebenarnya contoh-contoh kasusnya ya. Yang gimana kita mengemas itu jadi satu hal yang disukai sama anak muda. Ini PR-nya teman-teman partai politik sebenarnya sih. Nah, aku potong dulu sampai ke disukai anak muda. Gimana Mas Alvin? Kira-kira dari ketiga capres ini ya, ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo sejauh ini. Bisa jadi nambah nanti capresnya, bukan kurang Mas. Bukan kurang loh. Bisa jadi nambah gitu. Kira-kira mereka udah efektif untuk menggait suara anak muda di media sosial belum sih? Nah, ini kalau bicara soal
menggait sebenarnya dari merekanya sendiri individu ya. Kan misalnya contoh kayak Prabowo. Saya pernah bikin penelitian tentang manajemen citra politiknya Prabowo di Instagramnya gitu. Dari saat konten analisis yang saya lakukan dalam periode tertentu, saya lupa periodenya, itu ada Prabowo cuma posting kucing. Iya, Prabowo tuh paling ya cukup aktif, tapi yang lain tuh sangat aktif ya kayaknya. Iya, dia aktif tapi misalnya kucing sama lukisan. Tapi lukisan itu nggak ada, atau nggak dia hanya posting foto di Instagram itu kayak scenery, pemandangan aja. Nah, ini apa gitu. Nah, sebenarnya mungkin lagi-lagi karena kan politisi kita juga berasal dari generasi tertentu. Di mana gaya mereka berkomunikasi disesuaikan dengan generasinya. Nah, masalahnya sekarang karena perkembangan komunikasi politik itu masif banget nih sekarang nih. Dan paling gampang kita melihatnya itu adalah nengok ke Amerika. Kita itu selalu periodisasinya kan kalau sana 4 tahun, kita 5 tahun. Dan kita tuh kayak istilahnya mereka lagi viralnya apa kita ikutin aja. Obama pakai Facebook, Obama pertama kali pakai Facebook, di sini baru pakai Facebook, misalnya seperti itu. Di sana ada ya berarti. Iya, jadi ada tren-trennya itu diikutin istilahnya. Nah, tren kemarin Joe Biden ini dia sudah opa-opa. Relevan nggak dengan anak muda? Relevan. Caranya bagaimana? Bukan dari dianya, tapi dia kayak menitipkan. Nah, bukan menitipkan, tapi meminjam persona dari siapa? Influencer. Media sosial itu erat kaitannya dengan influencer. Nah, saat ini yang jadi lagi barang mewah adalah influencer relations. Influencer relation maksudnya gimana? Maksudnya gini, dalam praktek komunikasi politik kita mengenal adanya agensi-agensi yang mengumpulkan para influencer dan itu siapapun boleh join sebagai influencer. Ibaratnya kayak siapapun boleh jadi driver ojek online tertentu. Betul. Karena apa? Ada tingkatannya dari dia nano, mikro, meso, makro sampai dia mega influencer. Itu dari tingkatannya. Jadi kayak ibu-ibu cuma punya 200 followers itu bisa. Nah, nanti tetap dia tinggal mencari engagement impressionnya itu dengan yang mega influencer. Misalnya tadi dia masuk ke podcastnya Deddy Corbuzier untuk narik engage impressionnya dulu, misalnya seperti itu. Joe Biden juga melakukan itu dengan salah satu influencer di TikTok yang memang puluhan juta. Nah, jadi relevansinya bagaimana cara mereka menggunakan relevan dengan anak-anak Gen Z, ya itu tadi mereka dari diri mereka udah mentok nih personanya, tapi mereka meminjam persona dengan para si influencer atau selebgram ini. Contoh Ganjar Pranowo masuk ke acaranya Maling, Mamat Keliling, si Mamat Al-Katiri diwawancara di situ. Nah, kemudian misalnya Prabowo pernah di Deddy Corbuzier, pernah, misalnya seperti itu. Anies Baswedan ya dia udah ada beberapa kali muncul di YouTube juga. Nah, sudah di roasting juga Kiki Saputri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan bahkan saya sedikit mau menanggapi soal media sosial itu tadi. Saat ini media sosial itu punya kebijakan ternyata, perubahan kebijakan karena disesuaikan dengan apa yang terjadi di politik di Amerika. Contohnya adalah TikTok itu dia akan mengurangi yang namanya istilahnya reach dari sebuah konten politik. Nah, lantas apa yang terjadi? Jadi mereka tidak akan menuliskan dalam teks dan tidak akan mengucapkannya, tapi tidak akan menuliskan dalam teks, tapi mereka akan mengucapkan yang mengindikasikan politik. Contoh influencer dia influencer maksudnya apa sih? Yang kesehatan, yang nge-gym gitu. Misalnya dia lagi nih, politik itu kita harus kuat. Badan kita harus kuat seperti negara ini harus kuat. Diselang-seling gitu sama mereka ya. Diasosiasikan. Nah, seperti itu sih untuk relevan dengan Gen Z saat ini. Kira-kira dari 3 capres ini udah melakukan itu belum? Bagi saya udah, karena semua konsultan politik itu tadi ya, mereka akan mengacu pada satu hal yang sudah terbukti gitu. Berarti, di Indonesia tuh barangnya tuh mereka kan ngikut semua nih dari apa yang Amerika lakukan misalnya. Terus ini udah dilakukan sama ketiga capres tersebut gitu. Tapi efektif nggak Mas Alvin melihatnya dari selama ini ya, sejauh ini ya? Bagi saya soal efektivitas itu ya terbuktinya adalah siapa yang nanti keluar jadi pemenang. Atau gitu. Kalau misalnya dilihat dari tolak ukur hasil survei terakhir, kalau misalnya kita lihat Gen Z kan Prabowo ya lebih banyak memilih Litbang Kompas kemarin.
baru ke Ganjar, baru ke Anies gitu. Taruhlah misalnya juga itu bisa dipengaruhi mungkin karena efektivitas media sosial itu gitu kan. Itu bisa dikatakan berarti Prabowo berhasil menggait suara anak muda di media sosial kah? Iya, bagi saya berani dengan lantang menyatakan Prabowo itu mengalami perubahan citra yang sangat signifikan. Di 2000 berapa pertama kali Jokowi versus Prabowo, versus ya maksudnya dalam kompetisi politik. Itu saya pernah menulis dalam sebuah opini gitu ya. Jokowi itu Prabowo itu seperti menggunakan sepatu lama. Gayanya yang kaku, gaya militer gitu. Itu gaya lama. Nah, tapi sekarang lihat Prabowo sekarang joget-joget. Bisa mungkin yang viral shortnya gitu, TikTok atau YouTube shortnya itu, reelsnya itu hanya dia bikin bercanda dengan sesama menteri. Itu kan dia terlihat lebih humanis gitu. Dia mengubah citranya dan tadi terbukti dengan survei itu. Nah, gitu. Prabowo lebih humanis, mengubah ya citranya. Mengubah. Riding the wave gitu. Nah, Mas Bilal gimana? Ini kan let's say sekarang yang banyak itu kontennya konten joget-joget, konten yang emang TikTok banget lah gitu. Tapi kan banyak juga kita anak muda mengatakan bahwa apaan sih kok maksa banget kalau udah tua aja gitu kan. Kasarnya kan kayak gitu. Kita sering baca tuh kayak gitu kan. Ini sangat memaksakan, ini apa sih vlogging kayak gini, enggak ini tetap boomers, ini tetap ini gitu. Nah menurut Mas Bilal gimana, apa sebenarnya pengemasan konten ya yang diinginkan anak muda biar relevan dari para 3 capres ini? Kalau Bira ngeliatnya jadi sedih gitu. Memang sih tadi Bilal bilang corak perilaku pemilih itu banyak, entah ada yang suka atau ada yang enggak, tapi kan itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan politik kita itu tidak bicara satu hal yang substansial gitu. Betul. Kita bicara satu hal yang penting viral aja lah dulu yang gitu, penting yang penting catchy, ditonton gitu dulu, kali, yang penting didengar dulu. Itu kan jadi sedih gitu, padahal tugas partai politik adalah memberikan satu pendidikan politik gitu. Bukan lagu-lagu yang itu bukan lagu-lagu walaupun gitu. itu sebenarnya lucu juga sih. Aku yakin kamu pasti pernah mendengarkan lagu itu dan menyanyikan lagu itu, Mas. Pasti secara kan. diam-diam ya. Tapi gini, kalau kita bicara soal 3 calon, sepakat sih ya tadi Pak Prabowo itu menggunakan satu hal yang baru gitu. Tapi justru karena perubahan itulah dia jadi disukai gitu. Sama satu faktor yang paling penting buat citra Prabowo itu adalah citra partainya. Gimana Gerindra tuh aktif di Twitter, di Instagram. Buat balas-balasin tuh. Iya, buat tuh, balas-balasin. Ya padahal kalau kita ngelihat ya agak so asik juga sih. Gitu. Oh ada ya, masih ada sense itu ada. Ada tetap. Tapi itu kan karena di tahun sebelumnya Prabowo terkenal garang gitu dan sangar gitu. Tapi menurut Bilal itu Prabowo tidak mengurangi itunya loh, tidak mengurangi citra keganas dan ketegasannya itu gitu. Ganasan. Ini aku tahu. Ya itu justru disukai anak muda gitu karena memang tidak melebih-lebihkan dan bukan Pak Prabowo yang melakukan itu gitu. Maksudnya yang mempublikasikan itu bukan Pak Prabowo. Gitu. Kalau dia kaunnya ya dia tetap dengan Pak Prabowo sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau misalkan Mas Ganjar gimana gitu. kalau Ganjar kan Ganjar dan Anies itu menurut aku lebih aktif loh daripada Prabowo di sosial media ya. Nah gimana dengan Ganjar yang dari TikTok tuh udah sering viral, yang dia lucu-lucu sama masyarakat, itu gimana tuh? Nah kalau Mas Ganjar juga mungkin yang lagi tren itu soal lari ya. Gimana Mas Ganjar setiap hari lari terus gitu kan. Ya ini juga sebenarnya agak so asik juga gitu. Kenapa? Lari kan olahraga Mas. Ya lari terus gimana emang nggak punya konten yang lain gitu. Makanya saran buat konten kreator Mas Ganjar coba cari kegiatan yang lain ya. Maksudnya biar lebih asik gitu. Oh gitu. Mancing buat gitu. anak mudanya gitu. Anak muda suruh lari kita aja mageran Mas gitu. Oh ini ada titip pesan sponsor nih kayaknya. Nah kalau Mas Alvin gimana melihatnya? Mas Ganjar ini gimana? Ya kalau soal Ganjar Pranowo ya, saya rasa untuk saat ini mungkin ruang geraknya akan lebih sempit bagi saya gitu ya, karena itu tadi ya sudah ditegaskan, diberikan penegasan berulang kali sebagai petugas partai, berarti menjaga marwah partai, berarti harus satu komando dengan ibu ketum. Ya kalau seperti itu ya sudah kita bagi gini, prinsipnya dalam komunikasi politik apa yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat, oleh publik. Gitu. Dan kembali
benar banget, ini yang harus kita highlight sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Bilal. Bukan substansi viralnya, tapi apa yang mau dibawa menuju Indonesia Emas katanya 2045. Iya. Yang tadi mungkin tadi belum sempat kita mention bahwa soal media sosial ini betul dia bisa meningkatkan awareness akan satu tokoh kandidat, tapi ujung-ujungnya nanti kembali lagi kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita hasilkan supaya kita bisa makan. Gampangnya gitu, perut dulu deh, perut dulu. Perut nanti kita baru berpikir ke depan. Ini masalahnya masyarakat kita, jangan sampai Indonesia itu amit-amit ya, negara sebesar Jepang aja. Itu mereka sampai berhenti untuk mau melanjutkan keturunan karena apa? Ekonomi dianggap tidak stabil. Itu karena mereka sudah punya satu literasi finansial tertentu. Di Indonesia, woi, hajar bleh pokoknya. Prokreasi gitu kan. Nah, entah bahasanya apalah itu pokoknya penuhilah bumi gampangnya gitu kan. Penuhilah bumi. Nah, sampai pada titik nanti akhirnya apa? Kalau tidak bisa, tidak sanggup. Ya itu negara ini mau dibawa kemana? Istilah seperti kalau kita hanya cuma menggantungkan pada satu hal yang viral. Tapi gini Mas, ini menarik juga ya. Sebenarnya aku setuju kalau misalnya anak muda masyarakat Indonesia itu lebih banyak dan lebih harus dikasih pengetahuan politik gitu daripada sesuatu hal yang oke, kita joget-joget doang atau yang ear-catchy doang gitu. Mending kita ngomongin masalah anak muda yang benar-benar masalah kita gitu, kayak misalnya rumah, kita sulit mendapatkan rumah atau pekerjaan gitu. Itu kan sebenarnya lebih relevan ya, lebih kena di kita gitu kan. Cuman apakah jangan-jangan mereka ini melakukan hal tersebut karena yang lebih dimakan adalah yang ear-catchy ini dibandingkan yang substansial kayak misalnya rumah, pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi mereka kayak ngapain gue bikin konten yang berat-berat, orang yang dimakan sama mereka adalah konten yang ringan-ringan kok, jadi gue yang ringan-ringan aja gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya itu tadi menjadi sebuah paradoks. Kalau misalnya ibaratnya gini, kalau setiap hari kita dikasih ciki, bagi saya konten-konten viral itu seperti snackable konten ciki. Orang pengen lagi, apalagi dengan durasi pendek. Wah, scroll terus. Kalau sekali dia kena makanan sehat, orang yang terus-terusan makan ciki atau orang yang terusan makan Indomie itu 1 hari, 2 hari gitu ya. Sekali makan bubur misalnya atau dia makan oatmeal, dia akan ngerasa wah, enak ya. Itu tadi harus dibawa. Dan sekarang gini, mudahnya saat ini adalah kalau kita ngeliat ke Eropa gitu ya, ada yang namanya partai digital. Partai digital tuh apa sih? Kita ada partai sosmed, Mas. Waduh. Nah, ini bukan sok-sok partai menggunakan sosmed aja, tapi benar-benar partai digital ini adalah partai yang bergerak. Dia itu bukan lagi bicara dalam tatanan ideologis, tapi dalam tatanan masalah. Masalah atau isu apa yang hari ini dan misalnya bulan atau tahun ini mau dibahas. Korupsi, oke, partai ini akan terus bergerak di isu korupsi ini aja fokusnya. Nah, fokusnya kita itu kalau zaman dulu ada yang namanya pertarungan ideologi antara komunis, sosialisme gitu ya, liberal gitu. Nah, sekarang Indonesia tuh masih berbicara dalam tatanan ideologis. Oke, ideologis kita orang udah Pancasila kok gitu kan. Sekarang saatnya bagaimana kalau misalnya ada jalan di depan, orang nggak perlu menggantungkan hidupnya pada Bima TikTok. Tapi orang tinggal upload di media sosial dan itu langsung harus bukan media sosial tapi aplikasi digital yang langsung. Dan kenapa baru ributnya sekarang? Kalau saya maksudnya gini, ribut saya sekarang dalam artian dengan 27.000 aplikasi pemerintah yang terpisah. Bagi saya kalau jadi capres, Anda itu programnya menggabungkan satu super apps untuk semua. Ini adalah bocoran untuk para capres kalau mau bikin program ya, super apps. Iya, satu super apps untuk semua. Kesehatan, kemudian itu tadi segampang, saya nggak, misalnya amit-amit ya, ada orang tua, maksudnya ada siapa sakit gitu, orang di tengah jalan sakit, orang kan bingung harus gotong-gotong. Harus pokoknya bisa siap rumah sakit terdekat langsung lariin ambulans gitu. Harus seperti itu. Jadi benar-benar satu super apps, orang nggak bisa lagi terpecah belah, apps-nya harus banyak dan apps-nya juga nggak tahu kapan akan tiketingnya kapan diselesaikan, diproses, itu nggak tahu sekarang. Kita era digital tapi kok digitalnya hanya istilahnya hanya memindahkan offline ke digital doang, belum sepenuhnya digital gitu. Maaf jadi terlalu bersemangat kayaknya. Nggak Mas, aku kayak tadi juga iya sih, apa jangan-jangan kita sebenarnya udah ada sih aplikasi yang terintegrasi gitu ya, tapi mungkin soundingnya atau promotionnya kali yang kurang ini, kita bisa bilang lah
di salah Jakarta. satunya. Nah, Bukan saya ngomong ya. kalau satu kalimat saya untuk menyimpulkan, Iya. politik itu harus sejauh sentuhan jempol Iya. kita di layar kaca, Nah. di layar ponsel. Politik jadi makin asik Ya. kayaknya kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang super apps atau kita ngomongin masalah anak muda itu, politik adalah sejauh jempol tangan kita untuk ngeklik, untuk kita ngomong, nggak harus nunggu Bima Lampung dulu untuk speak up, kita bisa speak up sendiri. Gimana Mas Bilal melihat ini? Apakah aku sih ngerasa nggak semua anak muda itu comfortable enough ya untuk Iya. ngomong soal politik. Betul. Opinion bisa jadi karena takut salah, takut di cancel, atau banyaklah opsi-opsi lain kayak takut dicap sebagai salah satu afiliasi mana gitu. Itu kan sering ya, karena politik kita udah dianggapnya sangat buruk dan jelek gitu. Nah, menurut Mas Bilal gimana? Apakah mungkin bagi kita anak muda untuk bersuara seperti Bima atau untuk mengutarakan political opinion kita? Iya, menurut Bilal semua orang memang tidak terlalu bisa bicara banyak soal politik. Tapi semua orang bisa bicara soal masalah. Ya kan pasti entah masalah diri dia ya, yang bersinggungan sama kebijakan politik tertentu. Itu kan dia bisa tanpa harus ada kepakaran tertentu. Kalau bicara soal kepakaran hanya pakar-pakar saja dong yang bisa ngomongin masalah gitu kan. Iya. Jadi saya jadi nggak bisa ngomong. Ya tapi kan itu menandakan bahwa ya semua orang bisa ngomongin masalah, nggak harus ngomongin politik. Ya diselesaikan dengan kebijakan politik. Gitu. Betul. Bima kan dia nggak ngomongin soal politik yang gimana, dia cuma ngomongin masalah di kampungnya, ngomongin masalah jalan gitu kan. Ya itu diselesaikan dengan kebijakan politik gitu. Itu kan berarti menandakan ya semua orang bisa gitu. Tapi ada yang nggak bisa, yang tidak punya jaringan internet. Nah ini satu lagi sebenarnya yang harus di-highlight ya. Betul. Ya media sosial itu memang berpengaruh, tapi menurut Bilal hanya berpengaruh oleh masyarakat urban aja gitu. Benar. Masyarakat yang di desa, yang di apa ya? Di pedalaman 3T ya, 3T. belum tentu dia punya konektivitas internet ya, karena nggak dibangun sih BTS-nya. Karena BTS-nya nggak dibangun ya. Ya itu menurut Bilal ya, jadi ada kesenjangan gitu. Ya memang dari 272 juta ya mungkin ya, penduduk Indonesia. Berapa persen tuh? 191 juta tadi. Oh ya, yang menggunakan internet aktif gitu. Tapi kan berapa banyak sisanya yang teman-teman di daerah timur gitu-gitu. Itu kan belum kejangkau internet gitu. Ya artinya mereka tidak bisa menggunakan internet untuk menyuarakan masalahnya tadi. Ya itu sebenarnya. Oke. Berarti ini tadi yang aku bisa highlight banget ya. Kalau emang nggak semua orang tuh bisa ngomongin politik, tapi semua orang bisa ngomongin masalah gitu. Abis ini aku akan nge-tweet Mas tentang permasalahan-permasalahan. Iya. Oke, mungkin ini akan menjadi yang terakhir juga ya. Tapi aku mau nanya dulu ke Mas Alvin mengenai ini kan kalau kita lihat dari media sosial ya Mas, itu kan banyak karakteristik yang berbeda. Twitter itu lebih banyak ketulisan, Instagram post, TikTok video gitu. Ini gimana sih cara pemanfaatan untuk campaign politiknya itu yang biar mereka efektif dan tepat sasaran ya di platform-platform ini? Nah, kembali kepada sasaran targetnya siapa? Misalnya kalau kemarin ini UMN Consulting, salah satu badan di Universitas Multimedia Nusantara itu baru saja bikin riset soal Gen Z tapi di Jabodetabek. Ada sekitar 820 orang jadikan responden. Nah, itu bagi mereka kontennya itu harus yang tidak yang pencitraan. Harus yang tidak pencitraan. Iya, jadi tapi tidak pencitraan. Semua gitu. yang diposting sama politisi itu bukannya udah bisa kita cap sebagai pencitraan ya Mas? Nah, maksudnya gini, misalnya yang dimaksud dengan tidak pencitraan seperti apa? Misalnya gini, saya sebut salah satu ya, misalnya kayak Ahmad Sahroni misalnya, wakil ketua atau pokoknya selalu pimpinan Komisi 3 DPR dari Partai Nasdem. Dia mungkin ada pencitraan, misalnya membagikan soal hobi, membagikan dia punya satu wealthness, kekayaan yang dia udah cukup lah dengan dirinya misalnya seperti itu. Tapi dia juga menggunakan akunnya dia untuk memviralkan satu kasus yang nantinya menjadi atensi bagi publik, bagi pemangku kepentingan. Gitu. Bagi pejabat tertentu, misalnya dia mitranya dengan polisi, misalnya ada kasus ada yang dianiaya. Tolong Pak Kapolda, misalnya captionnya begitu, nanti di banyak yang komentar. Nah, itu dia menggunakan media sosialnya itu bukan, memang ujungnya nanti beda ya, antara dari awal sudah untuk manajemen citra politik yang positif atau yang implikasinya atau hasilnya nanti citra yang positif. Itu dua hal yang berbeda. Dari awal saya sudah
pakai topeng atau nanti memang saya diberikan cap saya orang baik. Gitu. Nah, taktik-taktik seperti ini kan tidak semuanya memanfaatkan gitu. Berikutnya soal Gen Z juga kembali ya pemanfaatannya. Kembali kepada itu audiovisual gitu. Pertama harusnya format dulu tadi audiovisual dengan yang durasinya memang pendek. Kenapa? Karena ada yang namanya logika atensi pendek. Jadi logika itu udah atensi pendek. Diambil dari mana? Dulu dari ketika editor dapat siaran pers dari public relation, dari humas. Orang ngebaca 30 detik judul, lead pertama kutipannya tidak menarik, itu 30 detik. Nah, kalau sekarang ngebaca konten dia harus apa? Lagu dalam waktu 2 detik. 2-3 detik. Oh, lagunya gue suka nih, gue lihat dulu. Oh, orangnya ini gue nggak suka nih. Ini apa? Pokoknya jadi keputusannya lebih cepat. Gitu. Nah, logika atensi pendek inilah yang artinya tadi dia membuat dampak bahwa sekarang kontennya harus audiovisual dengan durasinya yang singkat. Makanya media sosial itu menyanggupi dengan memberikan fitur YouTube Short, Reels seperti itu. Iya, TikTok juga pakai lagu-lagu yang viral ya, makanya baru FYP gitu. Untuk algoritmanya juga gitu kan. Nah, berikutnya baru kontennya tadi yang akunnya harus istilahnya lebih berfokus pada publik bukan citra positif, dan yang terakhir adalah stop untuk menutupi kesalahan masa lampau. Oh, itu nggak usah kita semua tahu lah masalah mereka apa gitu ya. Betul. Jadi minimal misalnya kayak istilahnya di masa lalu orang ini pernah kena apa nih, itu pasti akan ketahuan gitu. Apalagi koruptor gitu ya. Oh udah, itu udah harga mati. Ada jejaknya itu sih kalau koruptor ya harusnya. Anehnya, kalau bagi saya aneh, salah satu yang partai hijau itu yang dulu pernah menjadi menteri pernah harusnya sudah tervonis dan sudah keluar dari itu, kok jadi sekarang malah diberikan panggung. Nah itu bagi saya kalau ini bukan soal bicara saya siapa, tapi saya berbicara dari segi publik gitu ya. Kok bisa ya diberikan panggung? Ada apa gitu kan? Nah saya selaku milenial udah begitu, apalagi kalau Gen Z gitu kan. Dan terakhir adalah secara dia punya konsep, dia punya ini sudah targetednya, sudah strategi udah bagus, tapi kembali yang namanya pemilih pemula atau muda itu cuma 2. Ngikut sama orang tua, atau yang kedua adalah yang paling mudah dia ingat. Jadi pertarungan recalling ini dan dari orang tua. Oke. Oke. Iya benar sih. Berarti nggak semuanya. Ini tuh membuka mengganti perspektif aku sih Mas. Yang aku mikir politisi once mereka posted something ya itu pasti pencitraan gitu. Tapi ternyata bisa juga dengan cara menggunakan media sosial ini untuk membantu masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka tuh orang-orang baik gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dan penutup juga. Ini nggak kuis kok Mas. Tapi kita jawab singkat. Dari ketiga capres ini ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Siapa yang kira-kira paling efektif melakukan komunikasi politik? Boleh dari Mas Bilal dulu. Namanya Mas. Komunikasi politik ya. Komunikasi politik kan bicara soal pendidikan politik juga, bicara soal bagaimana dia menyampaikan ke masyarakat. Saya abstain aja deh. Ya nggak bisa abstain. Kalau nggak abstain kita nggak selesai nih. Oke. Beberapa catatan kalau ini yang menurut yang saya suka aja pribadi ya. Aja. Yang saya suka mungkin Pak Prabowo. Pak Prabowo paling efektif menjalankan komunikasi politik. Ini masih bisa berubah ya. Ini aku kasih notes ini bisa berubah. Iya, karena dia tidak dia tidak mencitrakan diri dia terlalu maksa gitu. Dia memang tetap seperti itu. Kalau yang lain saya lihat masih terlalu maksa lah untuk Prabowo joget-joget itu nggak maksa lah ya. Ya, maksudnya jadi lumayan maksa juga sih. Tapi tidak terlalu berlebihan lah, nggak kayak yang lain yang merasa gue muda nih. Kan yang lain gitu. Yang lainnya masih terlalu memaksakan muda lah. Oke. Kalau Mas Alvin udah yang kayak keringat ngelam-ngelam nih siapa nih yang gitu. Dari tadi saya lagi merangkai kata, mengingat-ingat undang-undang bahwa hak untuk ini tuh harus dilindungi. Lu berjurdil itu ya? Iya. Ini kan bukan nyoblos Mas. Bukan, cuma preference. Ya, kembali kalau misalnya secara mengapresiasi ya. Jadi ini bukan pilihan politik saya, tapi secara mengapresiasi bagi saya adalah Ganjar. Kenapa? Karena gini, dia ini
dulu udah benar-benar orang yang dari awal di politik. Saya pernah jadi wartawan dan saya pernah lihat dia di DPR waktu itu, kalau nggak salah dia komisi 2 atau komisi 3 saya lupa. Iya, komisi 2. Komisi 2 ya. Nah, itu dia benar-benar yang memang meniti karirnya di situ, dan sampai dia jadi gubernur, jadi apa, itu pasti memang ada satu komunikasi politik yang ia tekuni dan akhirnya masuk ke masyarakat dan direspon dengan baik gitu. Kalau dari saya sih seperti ini itu, jadi dari bawah. Kita highlight ini adalah apresiasi ya. Nah, Apresiasi. Pilihan ya. Maksudnya. Apresiasi. Aku lupa kalian membawa salah satu institusi soalnya ya. Betul. Oke, sebenarnya ini banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil ya dari hari ini. Masalah kalau misalnya kita itu nggak hanya bisa ngomongin politik, tapi kita bisa ngomongin masalah. Terus bahwa politisi itu nggak bisa menggunakan untuk pencitraan doang, tapi juga bisa untuk membantu sebagai bentuk kebaikan. Nah, menurut teman-teman nih, apakah media sosial itu menjadi media baru yang efektif untuk menggayat suara pemilih-pemilih muda atau untuk 2024 nanti? Atau bahkan justru malah enggak sih, kita masih lebih percaya kepada TV, kepada radio yang udah punya fact checkingnya sendiri, kayak oke, itu udah fix, nggak hoax gitu. Please komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.